Salam dan bahagia, saya Fitrianita dari SD Negeri Kuningan 03, Kota Semarang. Berikut ini adalah video pembelajaran materi hemat energi di kelas 6 dengan menggunakan model Project Based Learning. Dengan sintaks, mengajukan pertanyaan mendasar, menyusun perencanaan proyek, menyusun jadwal proyek, memantau peserta didik dan kemajuan proyek, penilaian hasil, serta evaluasi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat. Oke. Semuanya semangat atau ada yang bersedih hari ini? Sakit, Nang? Sakit apa? Sakit panas. Kenapa kok sakit panas? Kemarin kenapa? Loh. Kalau minum es bikin panas, nanti diulangi lagi ya? Oh, tidak. Ada lagi yang suka minum es jadi panas badannya? Habis minum es panas badannya. Habis itu diulangi lagi. Berarti daya tahan tubuh kamu kurang kalau seperti itu, ya. Cuacanya sekarang sedang tidak menentu. Kalau siang panas sekali ya kan? Kalau malam panas nggak? Lebih panas kadang tiba-tiba hujan. Itu kalau kalian daya tubuhnya kurang, maka bisa gampang sakit. Siapa yang suka sakit? Tidak ada ya? Semua pengen sehat ya? Ya, makanya harus makan makanan bergizi, istirahatnya yang cukup. Kalau memang tidak kuat makan minum es, berarti ya minumnya yang tidak dingin. Minum air putih yang banyak. Kalian sudah disediakan di sekolah, di kelas sudah disediakan air mineral, diminum yang banyak. Oke anak-anak, hari ini teman kalian tidak berangkat siapa? Berangkat semua. Alhamdulillah, meskipun ada yang sedikit panas tetap bisa berangkat sekolah. Tepuk tangan dulu untuk kelas 6. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan yang memimpin doa untuk maju. Kita berdoa dulu, berdoa mulai. Salam. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih Mas, boleh duduk lagi. Hari ini Bu Nita akan belajar bersama anak-anak kelas 6. Kita akan belajar tentang apa ini Mak, di depan? Tentang apa? Penghematan energi. Kalian belum belajar ini kan dengan Bu Desi? Belum. Sebelum kita lanjut, apakah anak-anak sepakat bahwa kita akan mengikuti pembelajaran di kelas ini dengan apa dibaca bersama-sama? Disiplin. Yang kedua, menghargai orang lain. 3, aktif dalam pembelajaran, menjaga kebersihan, saling membantu, mandiri. Sepakat enggak selama pembelajaran kita akan melaksanakan ini? Sepakat? Ada yang mau ditambahkan? Kalau sudah sepakat berarti boleh nggak melanggar ini? Tidak ya, jadi harus mengikuti ini. Saling membantu. Contek-contekan boleh? Tidak. Tapi kalau kerja kelompok, kita harus saling membantu, diskusi, memberi masukan. Temannya kesulitan harus Oh, tak kira ditinggal. Enggak, dibantu ya? Oke, kalau sepakat kita lanjut anak-anak. Nah, ada yang tahu lagu yang judulnya Pemandangan yang dinyanyikan atau diciptakan Ate Mahmud?
Coba kita dengarkan bersama-sama. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah luas terbentang, bagai permadani di kaki langit. Oh, indah pemandangan. Oh, indah pemandangan. Itu tadi lagunya. Bagus tidak lagunya? Enak nggak didengarkan? Gampang nggak dinyanyikan? Oke. Sekarang kita cermati, nak. Liriknya, memandang alam dari atas bukit. Sampai, oh indah pemandangan. Menurut kalian lagu ini bercerita tentang apa? Pemandangan di mana? Di atas bukit. Terlihat apa saja di sana? Awan, gunung, sawah. Ya. Ya, memandangnya dari atas bukit. Kalian pernah berada di bukit yang tinggi? Ketika di atas itu bisa melihat pemandangan yang luas, bisa terlihat ini sawah, bisa terlihat sungai, bisa melihat gunung. Kalian tinggalnya di bumi. Di bumi itu ada ini. Ada sawah, ada gunung, ada sungai. Itu kalau terawat indah nggak? Menyenangkan tidak main di sungai? Lebih suka main di sungai yang jernih atau yang berwarna coklat kotor? Nah, kemudian udara ini yang kita hirup secara gratis ini lebih enak kalau udaranya bersih atau udaranya kotor? Nah, sepakat ya? Kalau yang bersih itu lebih menyenangkan daripada yang kotor. Tujuan kenapa kok tadi kita menyanyikan pemandangan, kita diskusi tentang alam yang ada di bumi, itu adalah ini anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang merancang solusi penghematan energi. Kemudian kita akan menerapkan penghematan energi dalam proyek. Kemudian kita akan mengevaluasi proyek penghematan energi yang nanti kita susun. Kenapa sih kita harus melakukan penghematan energi? Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa sungai, terus apalagi tadi udara, itu lebih enak kalau bersih. Bagaimana kalau itu rusak, nak? Sungainya jadi kotor, banyak limbah, sawahnya juga kering, tidak ada air. Apa yang terjadi? Tercemar. Apalagi? Selain tercemar, rusak ekosistemnya. Kalau misalkan sawah, semua sawah di dunia ini rusak, banjir, oke. Kalau sawahnya tidak ada, apa yang akan terjadi pada manusia? Tidak bisa makan, karena kita makannya nasi. Nasi itu dari padi yang ditanam di sawah. Ini kita siang hari ya, lampunya dinyalakan. Kalau begini boros listrik tidak? Kalau sudah posisi ruangan terang, yang baik harus diapakan? Dimatikan. Tolong siapa yang mau matikan listriknya? Yang mau matikan lampu? Silakan maju. Nah, jadi ini salah satu contoh kita menghemat energi, menghemat listrik. Kan energi tadi ada panas, ya kan? Ada listrik, ya kan? Oke. Nah, kalau kita boros dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kita menggunakan listrik tapi kok boros, itu nanti bisa habis tidak? Bisa habis. Bayarnya mahal. Siapa mau bayar listrik mahal-mahal? Kalau dipakai nggak apa-apa ya, karena penting. Seperti Bunita pakai LCD ini kan listrik ya. Tapi kan ini dipakai untuk pembelajaran. Boros tidak? Tapi kalau posisi siang sudah terang kelasnya ya, lampunya dinyalakan, boros atau tidak? Boros. Kalau kalian
Ya, di rumah misalkan ngecas HP sambil main. Atau kalau sudah penuh HP-nya kan biasanya yang dicabut kabelnya atau hanya HP-nya? Terus kabelnya di mana? Masih nancep. Nah, itu boros atau tidak? Boros. Nah, nanti anak-anak akan dinilai, ya. Penilaiannya adalah keaktifan, kemudian kerjasama, komunikasi, refleksi. Sudah belajar refleksi dengan Bu Desi kan? Sebelum kita belajar, Bu Nita mau tahu, apa sih yang kalian tahu tentang energi? Listrik. Apalagi? Kalau kalian dengar energi itu, apa sih energi itu? Gerak. Apalagi? Lampu, panas, cahaya. Oke. Kalian sudah pernah belajar itu di kelas berapa? Di kelas 5 ya. Oke. Berarti ini bukan hal yang baru untuk kalian. Kita akan diskusi, nak. Apa saja contoh energi yang dimanfaatkan manusia? Energi panas untuk apa? Energi panas untuk apa sih? Mengeringkan baju. Oke. Apalagi? Mengeringkan sepatu. Energi listrik untuk apa? Nonton TV. Gosok. Gosok tuh bahasa Indonesia yang benar apa? Menyetrika ya. Gosok ki basa Jawa ya. Apalagi yang menggunakan energi listrik? Kipas angin. Kompor listrik. Apa? Kulkas. Oke, kulkas. Siapa yang sering buka kulkas tapi tidak ditutup? Nah, itu kira-kira boros listrik nggak? Listriknya boros nggak? Listrik merupakan energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tahukah penggunaan listrik di Indonesia didominasi dengan pabrik, perkantoran, dan rumah sakit. Penggunaan listrik juga penggunaan yang berlebih akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya tadi sama ya dengan yang kalian sebutkan. Lampu. Nah, ini nyala semua, tidak ada yang nonton. Laptop. Dampak yang ditimbulkan jika penggunaan listrik secara berlebih antara lain Terjadi kegelapan kegelapan, karena listriknya habis. yang menyebabkan perubahan seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena. Jadi panas itu juga akibat kita boros energi. Nah, adanya namanya pemanasan global. Adapun cara sederhana menghemat energi listrik, mencoba peralatan dan tidak dilupakan dari stok kota. Kita boros bisa habis listriknya. Terus caranya apa sih? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Upayanya apa? Nih kalian kan sudah tahu tadi penggunaan listrik itu untuk apa saja. Terus kalau kita boros itu akibatnya apa, ya kan? Nah, kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan penghematan? Ya kan? Kalau kita stop, kita hentikan, bisa tidak kira-kira? Tidak pakai listrik loh. Bisa kamu tanpa listrik? Bisa tanpa listrik? Tidak. Ya, jadi kita tidak menghentikan, kita tidak pakai tidak, tetapi kita hanya menghemat, gunakan seperlunya. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Ada yang punya usul? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat listrik? Apa, Bi? Mengurangi apa? Pemborosan listrik. Mengurangi pemborosan listrik dengan cara seperti apa, Mas Robi? Menonton TV jika tidak ditonton. Menonton TV jika tidak ditonton.
Gimana itu maksudnya? Menonton TV jika tidak ditonton. TV dimatikan kalau tidak Oh, ditonton. TV dimatikan kalau tidak ditonton. Oke, ada lagi. Caranya apa? Sebelah sini ini loh, belum ada suaranya dari tadi. Apa, Nang? Biar kamu bisa hemat listrik, apa yang akan kamu lakukan? Lampu dimatikan saat siang hari. Lampu dimatikan saat siang hari. Iya, lampu kalau sudah cuacanya terang ya, suasananya terang dimatikan. Ada lagi yang sebelah sini coba. Apa yang bisa kamu lakukan? Jika tidak dipakai, kipas dimatikan. Oke, ada lagi? Apa, Nang? Menggunakan secukupnya. Apa yang digunakan? Peralatan listrik. Oke, apa lagi? Apa lagi? Tadi sudah loh, yang ketika sudah selesai ngecas tadi dicabut. Kemudian menggunakannya tidak berlebihan. Yang tadi yang setrika tidak? Iya, berarti jangan sering mencolokkan dan mencabut gitu ya. Kalau menyetrika, alangkah lebih baiknya langsung banyak dalam sekali nyetrika. Nah, itu kan kalian sudah tahu ya. Kira-kira anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sudah tahu belum? Caranya menghemat energi. Sudah tahu belum mereka kalau kita boros ya, kalau kita boros itu listrik dan energinya bisa habis, sudah tahu belum kira-kira? Belum. Kalian sudah tahu belum? Nah, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan? Nah, mengingatkannya itu dengan cara apa? Nah, jadi ini proyek kita, Nak. Ya, perhatikan penjelasan Bunita. Kalian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok ya, memiliki proyek untuk menghimbau atau mengajak teman-teman di lingkungan kita ya di SD Kuningan 3 untuk melakukan penghematan listrik. Caranya seperti apa? Silahkan didiskusikan masing-masing kelompok. Waktunya 5 menit untuk diskusi dulu. Ya, perhatikan ke depan. Nama proyeknya apa? Ya, Bunita ambil contoh nih. Kamu memperhatikan nggak calon-calon atau yang sudah kemarin pemilu presiden? Mengamati tidak? Presiden itu kan mengajak ya, calon presiden waktu itu kan mengajak untuk memilih. Itu mereka melakukan apa saja supaya dipilih? Ingat nggak? Apa, Nang? Kampanye ya, mengajak secara langsung. Terus di jalan-jalan ada apa? Di jalan-jalan ada apa? Poster ya, untuk mengajak. Nah, berarti kan itu sudah kelihatan dua cara. Satu, kampanye mengajak secara lisan. Dua, pasang poster, buat poster. Itu cara yang kedua. Ada lagi tidak cara yang lain? Ada tidak? Kan kalian mengajak untuk hemat energi. Sementara para calon presiden itu mengajak untuk memilih mereka, ya kan? Kan hampir sama. Silahkan diskusikan masing-masing kelompok apa yang akan kalian lakukan. Kita akan merancang proyek. Proyeknya adalah proyek untuk mengajak teman-teman kalian di SDN Kuningan 3 untuk hemat energi. Apa yang akan kalian lakukan? Ya, tadi ada contohnya buat poster. Silahkan ditulis, berarti nama proyek membuat poster. Bu mau buat kampanye karena nggak bakat gambar misalkan. Boleh, silahkan dituliskan. Ya.
Silakan ditulis nama lengkap. Ya, biasakan untuk menuliskan nama lengkap. Apa? Digaris ya, dibuat tabel. Ini namanya apa, Nang? Tabel ya, dibuat tabel. Kelompok kalian membuat proyek apa? Sudah paham tapi ya tugasnya apa gitu. Seperti ini tadi contohnya membuat tim patroli peduli lingkungan gitu, peduli energi ini tadi. Terus ada yang mau buat stiker untuk mengingatkan. Itu mesti sampah. Tapi ini kaitannya dengan listrik loh. Ya. Anak-anak harus fokus. Ini adalah proyek untuk hemat energi, utamanya hemat listrik ya. Jangan kalau ke lingkungan bagus, tapi beda dengan tujuan kita. Tujuan kita kan hemat listrik. Ya, itu. Silahkan didiskusikan di masing-masing kelompok. Ini mau buat apa proyeknya? Buat apa, Nang? Terserah kalian, nggak harusnya dicontohkan Bunita tadi juga nggak apa-apa. Kalian pikirnya punya apa? Yang penting tujuannya adalah untuk mengajak. Kan kalian sudah tahu tadi toh listrik itu fungsinya apa, manfaatnya apa, terus kalau kita boros itu akibatnya apa. Nah, kalian harus memberitahu, mengajak adik-adik kelas kalian supaya itu bisa untuk melakukan penghematan listrik. Nah, biar mereka tahu terus mau ikut menghemat listrik, itu kalian mau ngapain gitu. Apa yang bisa kalian lakukan bersama, berlima ya, tidak hanya satu orang. Apa? Ada yang pintar gambar? Ya. Nah, mungkin bisa buat poster kalau bisa menggambar. Poster itu ya berarti nanti ada gambar yang kaitannya dengan hemat listrik, terus ada ajakannya. Ayo, misalkan tadi matikan jika tidak digunakan. Nah, bisa? Nah, coba silahkan. Nanti itu berarti proyeknya ditulis. Alasannya milih itu apa? Kemudian kegiatannya itu apa saja yang akan dilakukan? Baliho. Ya, boleh. Nanti dipresentasikan ya. Jadi ketika kalian sudah selesai merencanakan atau merancang proyeknya, sekarang silahkan buat jadwal pelaksanaannya. Boleh di bawahnya, boleh di sampingnya, boleh di belakangnya yang masih kosong. Jadwalnya, kemudian tadi ada kegiatannya apa, waktunya kapan, penanggung jawabnya siapa. Ada yang mau ditanyakan tentang menyusun jadwal? Tidak? Silakan dikerjakan. Iya, sesuai dengan kegiatan masing-masing, sesuai dengan proyek masing-masing. Tabelnya disamakan dengan yang di depan. Diisi apa, Nang? Kegiatan pada bagian ini diisi apa tadi? Langkah-langkah yang dilakukan. Nah, langkah-langkah ini dipindah ke sini. Nah, jadi ini isinya sama dengan yang di sini. Ya, biar tidak bingung, samakan. Di sini ada kegiatannya ada 3, berarti yang di sini juga ada 3. Kalau di sini ada 5,
Di sini ada 5 juga kegiatannya. Ya, Isanu, kakinya yang sopan. Nah, Aku kok marah namamu. Belum ketemuan. sudah selesai? Kegiatanmu ada berapa, Nang? 3, ya berarti di situ jadwalnya ada 3. Nama proyek membuat poster tentang penghematan listrik. Alasan karena teman-teman suka diingatkan melalui gambar. Kegiatan awal-awal membuat desain gambar, membuat gambaran poster, ditempel di depan kelas sebelum ditempel meminta izin Bapak Ibu Guru. Teman-teman yang di belakang, halo? Kalian sudah mendengarkan ya? Sudah mendengarkan presentasi dari kelompok apa tadi? Banteng. Mereka proyeknya buat apa, Nak? Poster, ya, buat poster. Ada yang lain sama mungkin buat poster? Ada yang mau ditanyakan atau mau diberikan masukan? Ya, Bunita kalau gitu yang tanya ya. Tadi ketika di situ penanggung jawabnya ada berapa? Ada 3. Berarti nanti yang membuat bertiga. Ya. Coba yang pertama diulangi. Yang pertama kegiatannya apa? Membuat desain gambar. Membuat desain gambar. Berarti yang mendesain nanti bertiga. Ya. Oh ya, dikerjakan di hari Dari Sabtu 2 November jam 9 sampai jam 10 itu di mana? di rumah saya. Oh, rumahnya berdekatan. Ya enggak sih, tapi Ini jadi kalian buatnya yang memang bisa dilakukan. Kalau memang hari Sabtu itu tidak bisa kumpul, berarti ya jangan dituliskan di situ. Memang kalau hari Sabtu nggak bisa, berarti ya hari Senin, gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing anggota kelompoknya. Dan itu semua harus terlibat. Penanggung jawabnya ada 3, berarti yang 5 juga tetap harus ikut, gitu ya. ya. Nama kelompok saya sehingga anggota kelompok Juna, Fauzan, Dafa, dan Arik. Merancang proyek. Nama proyeknya membuat tim patroli untuk peduli menghematkan listrik di lingkungan sekolah. Alasannya untuk menghemat energi listrik biar tidak boros. Untuk mengecek lingkungan sekolah per kelas yang belum mematikan penggunaan listrik. Kegiatannya izin kepada Bapak dan Ibu Guru dan Kepala Sekolah mengatur jika tim saya melihat ada yang pakai lampu dan energi listrik lainnya tidak digunakan tim saya akan mematikan. Jadwalnya kegiatannya Tinggal dibacakan aja nggak apa-apa. izin kepada Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah mengatur jadwal untuk Hari tanggalnya kapan? Belum. Oke, berarti nanti bisa ditambahkan hari tanggalnya ya. Terus penanggung jawabnya siapa? penanggung jawabnya Dafa, Juna, dan Berarti Fauzan. penanggung jawabnya sudah ada, tinggal hari tanggalnya nanti ditambahkan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Sina. Silakan Bu. Kita akan refleksikan. Kalian sudah pernah membuat proyek seperti ini? Belum. Ini pertama kali ya. Kalian baru pertama kali membuat proyek seperti ini ya, berbeda-beda antara kelompok. Senang nggak seperti itu? Tidak. Senang nggak? Senang. Kenapa? Karena bisa sesuai dengan kemampuan kalian. Sing pinter gambar gawe poster, sing mungkin nggak pede gambar. Oh ini mau buat tim patroli. Jadi meh patroli. Kalau ada lampu yang masih nyala mau dimatikan, dia keliling kayak Pak Satpam. Ya. Kemudian ada yang mau kampanye, itu berarti yang pinter
cara, yang berani berbicara. Nah, apa yang masih kesulitan kalian lakukan? Yang masih sulit dalam proses ini tadi apa? Menyusun jadwalnya. Ya, ternyata menyusun jadwal itu susah ya. Berarti harus lihat kalender, menyamakan jadwal temennya. Apakah misalkan mau ngerjakan bareng hari Sabtu bisa semua apa tidak? Seperti itu kan? Jadi tidak boleh memaksakan. Harus bisa diikuti semua anggota kelompok. Oke? Berikutnya anak-anak. Nah, ada yang mau menyampaikan hari ini kita belajar apa saja sih? Belajar tentang apa? Menghemat listrik. Kemudian apa lagi? Iya, cara-cara untuk menghematnya. Cara-cara supaya kita tidak boros listrik. Dan yang terakhir tadi anak-anak belajar apa? Menyusun, merencanakan proyek, membuat jadwal. Nah, apakah kalian senang belajar seperti itu atau kesulitan? Atau sulit? Atau lebih suka diberi soal langsung mengerjakan? Dua-duanya. Oh, berarti senang belajar Mas Iksanu ya. Tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi anak-anak kalau ini memang baru pertama kali kalian belajar seperti ini, semoga bisa bermanfaat. Semoga dapat pengalaman baru yang bisa menambah pengetahuan anak-anak. Setelah pembelajaran ini, kalian memahami tentang apa, Nak? Paham tentang menghemat listrik. Kemudian kalian mampu apa? Bisa apa setelah tadi belajar dengan Bunita? Yang tadinya belum bisa, sekarang bisa apa? Ya, menghemat listrik. Tadi sudah tahu ya mana yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Nah, perasaanmu seperti apa setelah kita belajar? Senang karena apa? Ya, sudah bisa tadi ya, sudah bisa caranya menghemat listrik. Terus berikutnya kalian mau apa nih? Setelah ini melakukan proyek tadi lanjutkan, diselesaikan. Oke. Nanti berikutnya akan belajar sumber energi alternatif. Tapi mungkin nanti dengan Bu Desi ya. Itu ya yang bisa Bunita sampaikan untuk hari ini. Senang nggak belajar dengan Bunita? Tenang nih. Tenan. Besok mau lagi? Tenanan po ora. Berarti tugasnya yang banyak ya. Lo katanya tadi Iksanu senang dikasih tugas gitu. Enggak ya, khusus Iksanu. Oke. Sekian dari Bunita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.